Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1118 yang lalu, cerita dalam chapter 1119 dimulai dengan memperlihatkan keadaan di pantai timur. Seperti yang kita tahu, dalam chapter lalu, kapal bajak laut Giant Warrior telah berlayar dengan tujuan untuk meninggalkan Pulau Egghead. Namun, saat kapal tersebut baru bergerak sedikit, Gorosei Mars datang ke sana dan mulai melancarkan serangan yang merepotkan. Luffy yang telah mengisi energi dengan memakan makanan di dapur kapal pun segera kembali memasuki mode Gear 5. Bahkan, Bonnie yang juga berada di sana memakai teknik Distorted Future dan berubah menjadi Nika, mirip seperti mode Gear 5 Luffy. Mereka berdua pun telah siap untuk bertarung melawan Gorosei. Luffy dan Bonnie akan melancarkan pukulan kuat secara bersamaan ke arah Mars, sehingga Gorosei yang satu itu langsung terhempas jauh. Bonnie pun senang karena dalam mode Nika, dia memiliki kekuatan yang besar. Tapi meski begitu, tentu kekuatan Nika Bonnie masih jauh di bawah Nika Luffy. Tak lama berselang, Warkuri dan Jupiter tiba di pantai timur. Seperti yang kita tahu, mereka berdua memang telah merasakan ada yang aneh di sana, sehingga mereka bergegas pergi ke tempat itu. Jupiter pun akan menggunakan teknik penyedot seperti yang pernah dia perlihatkan dalam beberapa chapter lalu. Dia akan membuka mulutnya dan menghasilkan daya tarik yang kuat. Teknik itu pun membuat kapal raksasa tidak bisa bergerak maju, bahkan akan tertarik mundur secara perlahan. Tentu melihat hal tersebut membuat Luffy tidak bisa tinggal diam. Luffy memakai teknik serangan kaki mirip seperti Gomu-Gomu no X, tapi kali ini dalam versi mode Gear 5 sehingga lebih besar dan jauh lebih kuat. Teknik itu pun membuat kepala Sandworm Jupiter menjadi remuk, sehingga teknik penyedotnya pun kini terhenti. Namun, remuk seperti itu sama sekali bukan masalah besar bagi Jupiter, sebab sebagai Gorosei, dia memiliki kemampuan regenerasi. Setelah itu, Bonnie melancarkan tinju kepada Warkuri. Pukulan Bonnie dalam mode Nika sebenarnya cukup kuat, tapi malah tangannya yang kesakitan. Hal tersebut diakibatkan karena tubuh monster Warkuri sangat keras dan pertahanannya juga begitu luar biasa, sehingga ketika diserang oleh Bonnie, malah gadis itu sendiri yang merasa sakit. Luffy yang melihat hal tersebut pun memperingatkan Bonnie agar tidak menyerang Warkuri sembarangan, karena bahkan Luffy pun kesakitan ketika sebelumnya dia bertarung melawan Gorosei tersebut. Dari atas kapal, Dory dan Brogy bersiap melancarkan serangan untuk membantu Luffy dan Bonnie. Mereka berdua menggunakan serangan gabungan bernama Hakoku. Seperti yang kita tahu, serangan tersebut memiliki daya hancur yang besar. Hakoku diarahkan kepada Warkuri dan berhasil mengenai kepala monster Gorosei itu dengan telak. Namun, Warkuri hanya sedikit terdorong ke belakang dan tidak terluka sama sekali. Dory dan Brogy pun terkejut melihat betapa kerasnya kepala dari sang Gorosei itu. Tidak diragukan lagi bahwa Warkuri adalah Gorosei dengan fisik yang terkuat. Kemudian, Mars yang tadinya terhempas akibat pukulan gabungan dari Luffy dan Bonnie, kini kembali ke sana. Dia pun menggunakan serangan beam besar yang diarahkan ke kapal raksasa seperti dalam chapter sebelumnya. Gorosei itu berniat menghancurkan kapal tersebut untuk mencegah pihak musuh melarikan diri dari Pulau Egghead. Namun, Luffy menggunakan suatu teknik untuk membuat perutnya membesar. Lalu dia pun menangkis beam dari Mars dengan perut tersebut. Bahkan, beam itu justru terpantul kembali dan mengenai sang Gorosei. Meski begitu, tapi dengan kemampuan regenerasi, Mars bisa pulih secara instan. Mars, Warkuri, dan Jupiter siap untuk mengamuk dengan lebih ganas lagi. Tapi tiba-tiba robot kuno muncul dari dalam lautan dan terbang mendekati Luffy. Hal itu membuat semua orang di sana sangat terkejut. Setelah itu, robot kuno pun menembak 3 Gorosei, sehingga tercipta ledakan yang cukup besar. Berada di dekat Luffy dalam mode Nika memberinya energi yang cukup untuk melancarkan serangan. Semakin lama berada di dekat Luffy, maka semakin besar pula energi yang dia terima, sehingga dia pun siap untuk bertempur kembali.
Ketika robot kuno melihat Luffy, dia sadar itu bukan Joy Boy dari abad kekosongan, melainkan seorang pengguna kekuatan Nika pada masa ini. Robot itu pun berkata kepada Luffy bahwa pengguna kekuatan tersebut pada masa lalu adalah temannya. Dan sekarang, karena kekuatan itu berada di tangan Luffy, maka robot kuno mendeklarasikan diri bahwa dia berada di pihak Luffy. Sang robot pun kembali beraksi dengan menggunakan lebih banyak teknik, yang mana hal tersebut membuat Franky sangat terpukau. Sebagai pecinta teknologi, Franky bertanya-tanya teknologi macam apa yang robot itu gunakan. Sementara itu di Labo Pes, Nami dan kawan-kawan siap meluncur dengan Tosan Sani saat Nusjuro masih ditahan oleh Zoro dan Jinbei. Namun melalui Denden Mushi, Sanji bilang kepada Nami untuk jangan dulu datang, sebab keadaan di pantai sedang kacau sehingga berbahaya bila Nami dan yang lain langsung meluncur sekarang. Hal ini pun membuat Nami bingung karena di Labo Pes keadaan juga sedang berbahaya mengingat di sana ada Gorosei Nusjuro. Di tengah kebingungan itu, Stussy datang dan bilang dia punya rencana. Perang Stussy di Pulau Egghead masih belum berakhir. Kemudian, pertempuran Zoro dan Jinbei melawan Nusjuro akan disorot. Zoro dan Jinbei mulai luka-luka dalam pertarungan itu. Gorosei tersebut memang hebat, sehingga para musuhnya menjadi kewalahan. Zoro dan Jinbei pun melancarkan serangan kuat secara bergantian. Diawali dengan Zoro yang memakai teknik Ashura, yang mana serangan tersebut sukses mengenai tubuh kuda Nusjuro. Lalu disusul dengan Jinbei yang memakai teknik pukulan baru, yang mana pukulan kencang itu sukses mengenai kepala Nusjuro dengan telak. Serangan mereka berdua memang terlihat luar biasa dan berdampak terhadap tubuh Nusjuro. Namun, sang Gorosei itu beregenerasi untuk memulihkan diri, sehingga Zoro dan Jinbei terkejut saat melihatnya. Jinbei pun berkata, jika sang Gorosei bisa memulihkan diri secepat itu, lantas bagaimana cara untuk mengalahkannya? Setelah itu, cerita beralih ke suatu tempat di lautan. Di sana, ada bajak laut rambut merah yang sedang berlayar entah kemana. Para kru bertanya, apakah Shanks tahu pesan Vegapunk untuk para penyandang di yang terputus itu? Shanks yang sedang memasang ekspresi serius hendak menjawab. Tapi sebelum itu, cerita segera berpindah ke tempat lain, sehingga tidak diketahui apa jawaban dari Shanks. Besar kemungkinan Shanks tahu sesuatu soal hal tersebut. Sebab walau dia tidak ikut ke Laugh Tale bersama Roger pada masa lalu, tapi bisa jadi Roger sudah banyak menceritakan hal penting kepada Shanks. Selain itu, ketika Shanks sudah dewasa dan menjadi Yonkou, dia pun pasti telah mendapatkan banyak pengetahuan penting. Apalagi Shanks dekat dengan para raksasa Elbaf, yang mana ada indikasi bahwa dia pun mengenal Saul yang menyimpan banyak literatur dari Ohara. Usai menampilkan Shanks, fokus cerita yang berpindah itu memperlihatkan Im Sama di Mary Joyce. Walau Im Sama selalu muncul berupa siluet sehingga ekspresinya tidak pernah diperlihatkan, tapi pasti sekarang dia sedang lega, sebab siaran dari Vegapunk sudah berhasil dihentikan oleh Gorosei. Pada bagian akhir chapter, ada seseorang yang memasuki ruangan Im Sama. Orang itu adalah Garling Vigarland, sang komandan dari Kesatria Suci. Garling berlutut di hadapan Im Sama dan berkata dia siap menerima perintah. Hal itu menandakan pemerintah dunia akan mulai bergerak melalui Kesatria Suci. Mungkin ini berkaitan dengan perang melawan pasukan revolusi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1119. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.